Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatahil jawad al-mu'in ala tafaqi fiddin man ikhtarahu minal ibad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna daral khulud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil karami wal jud. Amma ba'du. Para alim, para asatil, para bapak jamaah dalil yang dipun muliakan Allah, dan di kesempatan menika kita mau mengkaji bersama kitab Tamdul Filin Babu Hodil Maut Wasitatihi, bab pengerian dan sakitnya mati. Dipun dawuhaken saking Imam Anas bin Malik, baginda Rasulullah bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu ahabba Allahu liqa'ahu. Cara dipun terjemah, siapa saja yang senang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengannya. Makna siapa saja yang suka berjumpa dengan Allah, menurut Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau memberi makna innal mu'mina idza kana indan nas'i fi halatin la yuqbalul iman fiha yubasyaru biridwanillah wa jannatihi wa yakunu mautu ahabba ilaihi min hayatihi. Siapa saja yang suka berjumpa dengan Allah, ingkang dimaksud wonten hadis niki, siapa yang suka berjumpa dengan Allah maknanya adalah orang mukmin ketika dalam keadaan naza, satu keadaan di mana bila seseorang beriman secara mendadak dalam masa itu, maka imannya tidak akan diterima. Ketika orang mukmin dalam keadaan naza, Allah Ta'ala memberikan kegembiraan bahwa Allah Ta'ala telah ridho dan menyiapkan untuknya surga di akhirat. Maka ketika itu kematian bagi orang mukmin lebih ia sukai dibanding dengan hidupnya. Sementara makna Allah akan suka berjumpa dengannya, makna Allah Ta'ala suka berjumpa dengannya niku ay afadhu alai fadlahu wa aktarul atoya lahu. Allah Ta'ala akan memberikan anugerah, memberikan pemberian-pemberian yang banyak. Niki makna Allah Ta'ala suka. Maka apabila makna Allah Ta'ala mencintai hambanya, Allah Ta'ala suka pada hambanya, dimaknai dengan makna mailun nafsi, kecondongan hati, niki boten pantes, boten pas. Jika dalam keadaan naza, maka Allah Ta'ala perlihatkan untuknya siksaan-siksaan yang hendak ia alami di alam barzah dan di alam akhiratnya. Maka ketika itu orang kafir menangis karena kesesatannya, hingga saat itu kematian lebih ia benci daripada hidupnya. Sementara makna Allah Ta'ala benci berjumpa dengannya, Allah Ta'ala akan menjauhkan rahmatnya dan Allah Ta'ala berkehendak untuk menyiksanya. Ini dawuh-dawuh Kanjeng Nabi merupakan kabar bisyarah, kegembiraan kepada kita selaku orang-orang mukmin. Dalam satu riwayat, satu sahabat Jabir bin Abdillah, baginda Rasul bersabda, ya tengah-tengah para sahabatnya kata Rasul,
hadisu an bani Israil wala haroja fa innahum qaumun qad kana fihimul a'ajib. Kata baginda Rasul, wahai para sahabat, berceritalah sesuka hatimu tentang orang-orang Bani Israel, karena mereka itu kaum-kaum yang suka melakukan hal-hal kejadian yang ganjil, kaum yang suka melakukan keaneh-anehan. Saat itu Nabi bercerita, kata Rasulullah, kharajat ta'ifatun min Bani Israil atau makbarotan. Sekelompok orang Bani Israel keluar dari rumah mereka menuju ke pemakaman umum. Sebagian mereka sama ngomong, lausolaina tumata'ona robbana atayah ruja ba'dul mauta payuh birona anil maut. Kalau kita semua melakukan sholat lalu berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala mengeluarkan orang yang telah mati dari alam kuburnya, nanti bisa kita tanya, kata mereka orang-orang Israel. Fasallu wa ta'arabahum wa bainahum kadzalik. Maka mereka pun melakukan sholat sunnah. Mereka berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala kabulkan doa mereka. Idza rajulun qadit tola arok suhu min qabrihi aswada kolasian. Mendadak ada seseorang keluar dari kubur, kepalanya hitam. Maka orang yang mati itu bertanya, ya haula maturidun, wahai orang-orang Bani Israel, apa yang kau kehendaki, apa yang kau harapkan dariku? Wallahi lakot mutu mundutis inasanatan pamadhahabat wiraratul maut. Demi Allah, kata orang itu, aku telah meninggal dunia selama 90 tahun. Sampai sekarang sakit kematianku masih terasa. Maka kata orang mati, yang mati itu hidup kembali. Wahai orang-orang Israel, berdoalah kamu kepada Allah agar Allah Ta'ala mengembalikanku ke tempat semula. Itu pada bagian dua matanya ada bekas sujud. Jadi maknanya dia adalah orang beriman, ya. Hingga wonten keterangan sanes tentang sakitnya orang mati. Rasul sabdakan, kata beliau, qadru sidatil maut wa karbi alal mukmin kakodri salasi mi'ati berbatin bisaib. Kadar sakit orang mukmin dan kesusahannya saat sakaratul maut, sakitnya itu bagikan 300 pasokan pedang. Jadi ampun ngantos kita nganggap wong mati niku ora lara. Rasul juga bersabda gitu, bagikan orang dibacok 300 kali ya, pedangnya neyeng maning ya. Terus dalam kisah wau 90 tahun meninggal dunia, dia orang beriman. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken dipun terangaken wonten riwayat sanes ada seseorang sowan menghadap Rasul. Ia meminta nasihat pada Nabi, maka Nabi pun memberi nasihat. Nasihat Nabi pada pemuda itu, iltanim khamsan qabla khamsin, jagalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang menjadi perlawanannya. Yang pertama dari Kanjeng Nabi, syababaka qabla harumika, jagalah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu. Haram niku pikun ya. Kalau sampeyan kabeh sih muda, kita harus jaga, manfaatkan kemudahan kita
Jangan sampai kita akan menyesal setelah kita masuk usia tua. Cuma sabab ini pemuda cara Imam Nawawi adalah orang yang usianya belum mencapai 40 tahun. Ini karane bocah nom ya, pemuda. Kalau sampean dudu wong nomane ya, tapi wis tua. Sehingga pingkali Rasul memperingatkan kita wasihataka qabla sakomik, jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa faragha qabla syughlik, jaga masa sempatmu sebelum datang masa sempitmu. Keempat, wahinaka qabla fakrik, jaga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu, miskinmu. Dan yang kelima, wahayataka qabla mautik, jaga masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Sing tangsal niki pun terangaken dening Al-Faqih Imam Abu Lais, faqad jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hadhil khamsi ilman katsiron. Sungguh baginda Rasul telah mengumpulkan pada 5 nasihat ini ilmu-ilmu yang amat banyak. Perinciannya, sing pertama, Rasul mengajarkan kita umat agar menjaga masa muda sebelum datang masa tua. Li anna rajula yaqdiru alal a'mal fi hali sababihi malayak diru alih fi hali haromihi. Karena ketika orang masih muda, dia akan mampu melakukan amal-amal ketaatan yang berat, di mana amal itu tidak akan mampu dilakukan ketika ia sudah masa tua. Berpuasa Senin Kamis kuat ya, maca Quran sedina sejus kuat. Tapi coba kapan wis tua, ini akan terasa amat sangat berat. Sehingga pingkali anjuran Rasul mengajarkan datang kita umat supados saged menjaga masa muda, di anasyaba idza ta'awada alal maksiyah layak tiru alal ibtina fi hali haromihi. Yang kedua, bahwa ketika orang di saat masih muda dia istiqomah, kontinu melakukan maksiat, perbuatan dosa, istiqomah maksiat, istiqomah taat tabek ya. Orang ketika masih muda dia istiqomah, kontinu melakukan maksiat, pasti di masa tuanya dia tidak akan mampu menghindari, menjauhi maksiat yang telah ia lakukan di masa mudanya. Pun orosa maksiat pun sing biasa mawon ngapunten. Orang ketika masih muda, masih anak-anak sudah ahli merokok ya, warka'u ma'arrokiin, maka begitu tua dia akan sulit meninggalkan merokok. Orang ketika masih muda nalika pipis karo ngadeg, begitu tua menghindari untuk pipis tidak dalam posisi berdiri niki abot. Nggih napa malih ngapunten sing kathah, ketika orang masih muda suka minum minuman yang keras ya, main-main judi, maka begitu tua dia akan merasa kesulitan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu baginda Rasul mengajarkan kepada kita umat untuk bisa menggunakan masa muda dalam hal-hal amal yang baik. Ayam bayi lisab ayat ta'awada fi hadisa babi a'malal khair itashgula alaihi fi hali harumihi. Maka sebaiknya seyogyanya bagi setiap orang-orang yang masih muda membiasakan amal-amal yang baik di masa mudanya, agar amal itu pun mudah ia lakukan di masa tuanya. Ini makna syababaka qabla haromika. Jagalah masa mudamu
sebelum datang masa tuamu. Saya pun untuk merubah diri kita menjadi baik tidak harus menunggu tua. Bahkan Kanjeng Rasul mengajarkan kepada kita, man atat ali arba'una sanatan walam yaglib khairuhu sarruhu fal yatahajar ilanar. Kata Rasulullah, sinten kemawon umure wis 40 tahun amal baguse durung bisa ngalahaken karo amal alane. Iki sing dawuh Kanjeng Nabi, pun siap-siap mawon manjing neraka. Sungguh melakukan amal-amal soleh di dalam harta dan jiwanya. Sebab bila dia sudah sakit, maka lemahlah badannya dari melakukan amal-amal taat, dan tangannya pun menjadi lemah untuk beramal berkaitan dengan hartanya. Sebab saat orang sudah sakit, dia pol-poliniku hanya bisa mewariskan wasiat dari semua harta yang ia miliki, yang diperbolehkan hanya sepertiga. Jadi ana wong sawahe berbau-bau, uangnya tidak cuma puluhan tapi ratusan juta. Nah, ketika dia dalam posisi sakit, dia hanya bisa berwasiat untuk melakukan amal kebaikan berkaitan dengan uang dan sawah yang dimiliki. Ini cuma sepertiga mawon, tidak boleh lebih dari itu. Tapi seandainya dia bisa menggunakan kesehatannya untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan harta yang ia miliki, ini bebas ya. Seandainya dihibahkan, diinfakkan semua, itu boleh. Ini ajaran saking junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan menunggu untuk bisa melakukan kebaikan ketika seorang sudah dalam posisi sakit. Sementara di masa sehatnya, dia tidak mau memperbanyak amal-amal kebaikan. Sing kaping 3 mawon wa faragha qabla suhlik. Yang ketiga, Rasul ajarkan kepada kita umat untuk menjaga masa sempat sebelum datang masa sempit. Niki maknanya filail yakunu farihon wa binahar mashulan. Bahwa seorang mukmin itu ketika malam hari adalah waktu nganggur, dan siang hari adalah waktu untuk bekerja. Maka sebaiknya orang mukmin itu di malam hari dia untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Ini bisa hajat, tasbih ya, atau tahajud. Karena di malam hari itulah waktu yang luang, waktu kesempatan dia untuk melakukan sholat-sholat malam. Sementara di siang hari dia bisa berpuasa di tengah-tengah kesibukannya, lebih-lebih di saat bulan-bulan musim penghujan ya. Terus riwayat saking Kanjeng Nabi, baginda Rasul bersabda, asita goni mantul mukmin tola lailuhu fakomahu wa kosurona haru fasomahu. Waktu rendeng dari Kanjeng Nabi adalah keberuntungan bagi orang yang beriman, karena malam harinya panjang, bisa ia gunakan untuk melakukan amal-amal baik, sholat malam, baca Quran. Sementara siang harinya adalah pendek, yang dapat dia pergunakan untuk berpuasa. Jadi pengen puasane ya cepat pendek, siang hari ini kudong waktu rendeng, malam harinya ini panjang, bisa digunakan untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Wonten riwayat sanes Kanjeng Rasul dawuh alailu tawilun fala tuqsiru bi manamik. Malam hari itu panjang ya waktunya, jangan kamu perpendek dengan tidurmu loh.
jam 8 wis turu. Jam 8 turu tangi jam 8 maneh. Pirang jam iki. Padahal para ulama mengajarkan kita, Allah Ta'ala paring fasilitas datang kita dalam sehari semalam pinten jam 24 jam, mestinya dibagi 3. Ini dari ulama loh ya. Kerja 8 jam, istirahat 8 jam, kagem ibadah 8 jam. Kalau mboten badhe bahas masalah kerja, waktu istirahat kula sampean niku sing pasti luwih sing 8 jam ya. Tapi yang mestinya kita jadikan bahan renungan dalam sehari semalam ibadah kita adakah mencapai 8 jam. Dan kulo sampean dan cara sholat bariku wiridan suwe-suwene 10 menit. Ping 5 berarti mung 50 menit. Bangka sejam. Seandainya kata ulama kita mampu menggunakan waktu 24 jam itu dibagi menjadi 3 aktivitas di ibadah pinten 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam. Kalau sampe diparing umur 60 tahun, etung-etungan benjang nang akhirat berarti singgo istirahat kita 20 tahun, singgo kerja kita 20 tahun, singgo ibadah kita 20 tahun. Niku dong bisa. Kira-kira kalau sampe bisa napa mboten dalam sehari semalam ibadah 8 jam. Oleh karena itu para ulama mengajarkan kepada kita, setiap kita keluar dari pintu rumah kita niati ingsun ngucali nafkah sing halal kaki dahar anak bojo derek perintah Kanjeng Nabi fardu krono Allah Ta'ala. Maka begitu kita melangkahkan kaki sampai pulang lagi ke rumah kita, apa yang kita lakukan adalah aktivitas ibadah.